Good morning, my dear students. How are you for this beautiful morning? I hope everyone in the good condition, right? Give thanks to the Lord for His kindness. We can enjoy our new day with our family. Right now, we want to praise our God by sing a song, Ya Tuhan Tiap Jam. Let's sing this song together. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang membimbing sejahterapmu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Let's pray. Heavenly Father, thank you for all your kindness that you give for us in this morning. We can enjoy our new bread. God, right now, we want to learn about your word. Help us, God, so that we can understand and do your word in our daily life. In Jesus' name, we pray. Amen. Alright, children. Now, let's open our Bible dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita baca buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya nak. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah anak-anak, dari nats ini kita dapat mengambil satu kalimat, yaitu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ada kata tanggung jawab. Remember children, we have learned about responsibility in our devotion last time. The meaning of responsibility, the characteristic of person responsible, and what is your responsibility as a son of God. Nah, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Sekali lagi, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Alright children, right now I want to tell you about story. Misalkan menceritakan satu kisah tokoh Alkitab yang rela bertanggung jawab atas dosa yang sudah dilakukannya. Cerita itu diambil dari 1 Tawarik 21 ayat 17 sampai 30. Anak-anak boleh buka Alkitabnya 1 Tawarik 21 ayat 17 sampai 30. Kita hanya membaca satu ayat saja, nanti anak-anak teruskan di rumah ayat selanjutnya. Ayat yang ke-17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa, dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka ya Tuhan Allahku? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Nah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah yang dilakukan Daud. Daud sudah berdosa di hadapan Allah. Apakah dosa Daud? Dosa Daud yaitu telah menghitung, telah mengadakan sensus, menghitung prajurit-prajuritnya. Nah, mengapa ini dikatakan dosa? Karena Daud sudah percaya kepada dirinya sendiri, namun kurang percaya kepada Allah.
Secara sengaja Daud sudah melanggar perintah Allah. Sementara Allah sudah berkata, jangan lakukan itu. Kamu tidak usah menghitung prajurit-prajuritmu. Namun dia tetap melakukannya. Do you know, children? Akibat dari dosa yang dilakukan Daud, Allah mengirimkan penyakit sampar yang menewaskan puluhan ribu orang. Allah mengirimkan penyakit sampar yang menewaskan puluhan ribu orang. Jadi bukan hanya 1 atau 2 orang, namun puluhan ribu orang sebagai akibat dari dosa Daud. Anak-anak tahu penyakit sampar? Pastinya anak-anak sudah pernah dengar. Penyakit sampar itu biasanya berasal dari hewan. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang terkena penyakit sampar adalah kulitnya gatal, luka, atau memerah. Nah, menyadari dosanya yang mengakibatkan banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban, Daud segera bertobat. Pertobatannya ditunjukkan dari kesediaannya menerima hukuman dari Allah. But you know, children, God did not punish David. Anak-anak tahu, Allah tidak menghukum Daud. Tetapi Allah menyuruh Daud untuk mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Ingat, Allah menyuruh Daud untuk mendirikan mezbah untuk Tuhan. Anak-anak tahu, Daud segera melakukannya. Saat itu, Daud segera menjumpai Ornan. You know, children, Ornan ini adalah pemilik tanah yang akan didirikan mezbah. Nah, Ornan ini ingin memberikan tanahnya. Ornan wanted to give his land for David for free. But David refused that. Ornan ingin memberikan tanahnya secara cuma-cuma kepada Daud. Tetapi Daud menolaknya. Daud ingin membayar penuh. Daud ingin membayar harga untuk membeli tanah. Untuk menebus dosa-dosanya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita dapat belajar 2 hal. Yang pertama yaitu dosa harus segera diikuti dengan pertobatan. Dosa harus segera diikuti dengan pertobatan. Anak-anak, Allah itu adalah kasih. Allah itu tidak pelit dengan pengampunan. Seperti ayat emas kita pada pagi hari ini. Allah hanya mengkehendaki, Allah hanya menginginkan kita untuk bertobat. Anak-anak, marilah kita menyadari, mengakui dosa kita di hadapan Allah. Remember, children, if we sincerely confess our sins before God, God will forgive us. Remember that. Mari anak-anak, janganlah kita menunda-nunda pertobatan kita. Karena kalau kita menunda-nunda pertobatan kita, maka akan semakin memperparah keadaan kita. Maka akan semakin memperparah penderitaan kita. Anak-anak, kalau kita menunda-nunda pertobatan kita, maka kita akan semakin terjerumus lagi ke dosa yang lebih dalam lagi. Karena dosa dapat mendatangkan dosa. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari dari cerita Daud adalah kita belajar bahwa pertobatan harus disertai keberanian bertanggung jawab. Pertobatan harus disertai dengan keberanian bertanggung jawab. You know, children, even though David as a king, but David did not use his position to God the land for free. Dia ingin membayar penuh harga untuk membangun sebuah mezbah, untuk membayar pertobatannya. Anak-anak, pengampunan Allah memang gratis. Ingat, pengampunan Allah memang gratis. Namun kita berkewajiban untuk membayar kerugian atas kesalahan kita. Apabila ada yang dirugikan,
maka kita harus membayarnya. Anak-anak masih ingat seperti Sakeus yang dalam pertobatannya dia rela membayar ganti rugi. Sakeus bukan hanya membayar 1 atau 2 kali lipat, tetapi Sakeus membayar 4 kali lipat atas dosa-dosanya, atas kesalahan yang sudah diperbuat karena dia sudah bertobat. Alright children, kita harus bertanggung jawab atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Karena dengan bertanggung jawab, itu adalah karakter kita sebagai Kristen, karakter kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, contoh kecil yang bisa kamu lakukan adalah kalau kamu melakukan kesalahan, segeralah meminta maaf. Dan jangan melempar kesalahan itu kepada orang lain. Akui kesalahanmu. Nah, anak-anak, sekiranya kita masih terjerat di dalam dosa, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Let's sincere our sins before God, and God will forgive us. Anak-anak, yang perlu kita pelajari pada hari ini dari devotion kita adalah mari kita bertanggung jawab. Anak-anak, apakah sudah melakukan tanggung jawabnya selama di rumah? Apakah sudah menyelesaikan tugas tepat waktu? Atau masih menunda-nunda? Atau mengerjakannya dengan bersungut-sungut? Apakah anak sudah menjalankan yang harusnya kita jalankan pada masa-masa sekarang ini? Yaitu menjaga kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga kesehatan. Nah, dengan demikian, kalau kamu melakukannya, kamu sudah bertanggung jawab atas kesehatanmu. Ingat anak-anak, jadilah anak yang bertanggung jawab. Marilah bertanggung jawab mulai dari hari ini. Kalau kamu punya tugas hari ini, segeralah lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu melakukan kesalahan hari ini, segeralah mengakui kesalahanmu di hadapan Allah, meminta maaf dan memohon ampunannya. Tuhan akan mengampuni kita. Lakukan tugasmu dengan bertanggung jawab, teratur, dan disiplin. Anak-anak, Miss mau mengajak kita. I want to invite you to praise our God as our commitment in our life. Let's sing a song together. Was made for us to shine for Him each day. In every way, try to please Him at home, at school, at play. A sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Him. Jesus wants me to be loving and mild to all I see, showing how pleasant and happy this little one can be. A sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Him. A sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, I'll be a sunbeam for Him. I'll be a sunbeam for Him. Now, let's pray. Heavenly Father, thank you for your word that we can listen in this morning. God, teach us so that we can do our responsibility well. God, please help us
so that we can confess all our sins before you, God. Please forgive us, God. We realize that many sins we have done in our life. Please forgive us so that we can receive your blessing. God, right now we want to continue our activities. Help us so that we can be better students. In Jesus' name we pray. Amen. Alright children, our memory verse for today, same with the word of God for today, is taken from 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita ucapkan, let's mention together, but in bahasa first. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. In English, 1 John 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alright children, right now, please take your note. We want to answer some questions from our story or devotion in this morning. Number 1. Tuliskan 2 hal yang dapat kita pelajari dari pertobatan Daud. Yang kedua, apa yang harus dilakukan Daud sebagai ganti hukuman atas dosanya? Apa yang harus dilakukan Daud sebagai ganti hukuman atas dosanya? 3. Tuliskan tokoh Alkitab yang rela mengganti rugi atas kesalahan yang diperbuat. Anak-anak boleh tulis 2 ya. Yang keempat, siapkah Anda membayar harga atas perbuatan dosa yang Anda lakukan? Sekali lagi, siapkah Anda membayar harga atas perbuatan dosa yang Anda lakukan? Oke, selamat mengerjakan. God help us.